Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Karena setelah beberapa waktu kita liburan kenaikan kelas, maka untuk minggu ini kita masuk kembali di kelas yang baru, yaitu kelas 5. Nah, di kelas 5 ini pelajaran PAI untuk bab satunya yaitu tentang menyayangi anak yatim. Apa itu anak yatim? Nah, nanti akan ada pembahasannya. Karena di bagian satu ini kita masih akan mempelajari surat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan anak yatim, yaitu surat Al-Ma'un dan juga hukum bacaan. Hukum bacaan di sini adalah hukum bacaan mim sukun. Gitu. Oke ya. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajarannya? Yuk, kita ikuti bersama-sama. Dimulai dari memperhatikan gambar. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini kira-kira gambar apa? Ini adalah gambar ada 3 anak yang sedang membaca Al-Quran. Kira-kira yang dibaca apa? Yang dibaca tentunya yaitu surat Al-Ma'un, sesuai dengan pelajaran PAI kita di bab 1 ini. Kemudian yang kedua gambarnya adalah ada gambar seorang anak yang sedang memberikan sesuatu kepada orang miskin. Nah, ini apa ada hubungannya dengan Al-Ma'un ini tadi? Ada. Karena di salah satu surat Al-Ma'un nanti ada anjuran untuk memberi makan orang miskin. Gitu. Makanya di sini disebutkan 2 gambar yang itu saling berkaitan. Oke ya. Lanjutnya sekarang terkait dengan asbabun nuzul. Ada yang tahu apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Ya, kalau kita bahasanya Al-Ma'un, berarti ya sebab-sebab turunnya ayat atau surat Al-Ma'un. Apa saja penyebabnya? Nah, ini ada 2 penyebabnya. Yang pertama, penyebab turun surat Al-Ma'un ayat 1-3 itu suatu ketika ada orang yang sedang menyembelih unta. Ya, menyembelih unta, dagingnya banyak. Kemudian disitulah datang anak yatim untuk meminta unta yang disembelih tadi, meminta sedikit ya. Kemudian anak yatim yang meminta itu tadi dihardik oleh penyembelih. Dihardik dan juga diusir. Tidak boleh meminta daging unta itu meskipun cuma sedikit. Dari situ maka turunlah ayat 1-3 surat Al-Ma'un. Berikutnya asbabun nuzul dari ayat 4-7 surat Al-Ma'un itu ada orang-orang munafik yang mengerjakan sholat. Orang munafik itu apa? Orang munafik itu antara hati dan lesannya atau hati dan mulutnya itu tidak sama. Ya, di mulutnya mengaku beriman, tetapi di hatinya ingkar, tidak beriman. Biasanya orang munafik ini jika mengerjakan sesuatu hanya ingin dipuji oleh orang lain. Begitu juga orang munafik pada saat itu, yaitu mengerjakan sholat. Tapi sholatnya orang munafik itu bukan karena Allah, tapi hanya karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Makanya karena ada kejadian itu, turunlah surat Al-Ma'un ayat ke-4 sampai ke-7. Itu ya, 2 asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un. Nah, berikutnya, apa itu arti dari Al-Ma'un? Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Itu arti dari Al-Ma'un. Nah, kata Al-Ma'un ini diambilkan dari ayat yang terakhir dari surah Al-Ma'un. Jadi nanti setelah ini kita membaca Al-Ma'un, nanti di ayat yang terakhir wayam naunal
maun. Diambil dari itu yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Kemudian surat Al-Maun itu jumlahnya ada 7 ayat. Ya, tidak banyak, hanya 7 ayat saja. Jadi nanti kalau kalian menghafal itu akan mudah karena hanya 7, tidak terlalu banyak. Dan Al-Maun itu termasuk surat-surat pendek. Jadi ya memang karena ayatnya 7, jadi ya pendek. Dan surat Al-Maun itu termasuk urutan surat yang ke-107. Kalian masih ingat dalam Al-Quran itu suratnya ada berapa? Dalam Al-Quran itu suratnya ada 114 surat. Dimulai dari surat yang pertama yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian surat yang terakhir yaitu yang ke-114 yaitu surat An-Nas. Nah, di ayat atau di urutan surat yang ke-107 itu ada satu surat yang namanya surat Al-Maun. Dan surat Al-Maun itu termasuk golongan surat Makkiyah. Jadi dalam surat dalam Al-Quran itu ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah, atau surat yang diturunkan di Mekah. Nah, termasuk surat Makkiyah ini adalah surat Al-Maun. Kalau surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah atau kebanyakan surat itu diturunkan di Madinah, namanya surat Madaniyah. Itu ya, perbedaan golongan surat di dalam Al-Quran. Oke, sekarang langsung saja kita baca surat Al-Maunnya ayat 1 sampai ayat 7 ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca ta'awud dan juga basmalah bersama. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Berikutnya ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat yang keenam, alladzina hum yura'un. Ayat yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un. Kita tutup dan baca tasdid. Shadaqallahul azim. Nah, yang baru kita baca bersama-sama itu tadi adalah surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Bagi yang ingin mengulang-ulang kembali, silakan bisa diulang sendiri. Itu ya. Kemudian dalam membaca Al-Quran itu kita harus tahu hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Contoh yang kita pelajari di kelas 4 kemarin ada hukum bacaan mim sukun atau nun sukun atau tanwin. Nah, di pelajaran kali ini di kelas 5 ini kita akan mempelajari bacaan mim sukun. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama namanya hukum bacaan ikhfa syafawi. Hukum bacaan apa? Ikhfa syafawi.
Kemudian yang kedua ada hukum bacaan idgham mutamasilain. Dan yang ketiga ada hukum bacaan idhar syafawi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang nomor satu adalah ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi itu jika ada mem sukun bertemu dengan huruf ba. Ini dibaca ikhfa syafawi. Jadi huruf ikhfa syafawi itu hanya ada satu, yaitu huruf ba. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dibaca samar antara mim dan ba dengan cara bibir ditahan selama 2 ketukan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ini. Alam ya'lam bi annallaha. Yang termasuk ikhfa syafawi itu yang ini. Ya'lam sama bi. Jadi ini harus ditekan. Ya'lam bi an gitu. Ya'lam bi gitu. Bisa ya? Oke, contohnya lagi yaitu ini. Tarmihim bihijaratin. Yang termasuk ikhfa syafawinya adalah mem bertemu dengan ba ini. Maka cara membacanya yaitu samar-samar antara mem dan ba. Kemudian ditahan 2 ketukan. Tarmihim bihijaratin. Gitu. Bisa kira-kira? Atau contoh yang lain, nanti kalau kalian membaca Al-Quran, kok ada mem sukun setelah itu bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca ikhfa syafawi. Yang berikutnya, yang kedua, hukum bacaan mem sukun ada idgham mutamasilain. Apa itu idgham mutamasilain? Idgham mutamasilain itu jika ada mem sukun bertemu dengan huruf mim, itu dibaca idgham mutamasilain atau idgham mimi atau idgham misli. Sama ya, mutamasilain, mimi, misli, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ya, hurufnya juga hanya satu, itu hanya mim. Itu nanti dibaca idgham mutamasilain. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim mati itu ke dalam huruf mim berikutnya disertai hunnah. Hunnah itu merengengeng. Contohnya adalah wa amanahum min khauf. Yang termasuk idgham mutamasilain adalah yang ini, mim sukun bertemu dengan mim. Maka mim yang mati ini atau mim sukun itu dimasukkan ke dalam mim berikutnya. Ya, dan dibaca hunnah. Hummin itu. Contohnya lagi adalah alladzi at'amahum min ju'. Yaitu ini, mim sukun bertemu dengan mim. Itu juga dibaca idgham mutamasilain. Yang ketiga yaitu bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi itu adalah jika ada mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, ini hurufnya paling banyak ya. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf-huruf selain mim dan ba, maka dibacanya idhar syafawi. Idhar syafawi itu cara membacanya yaitu dibaca jelas di bibir, mulut tertutup, dan dibaca pendek. Contoh, ini alladzina hum an. Ini antara hum sama an. Baca humnya, mulutnya tertutup hum. Gitu, kemudian baca pendek, tidak boleh hum an. Gitu tidak boleh. Ya. Kemudian berikutnya alladzina hum yuraun. Mim sukunnya dengan bertemu ya, itu mimnya dibaca pendek.
alladzina hum yuraun. Gitu. Oke ya, kesimpulan materi kali ini yang pertama yaitu surat Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat yang salah satunya berisi bahwa kita tidak boleh menghardik anak yatim. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah hukum bacaan mem sukun itu ada 3, yaitu ada yang namanya ikhfa syafawi, ada yang kedua idgham mutamatsilain, yang ketiga ada idhar safawi. Nah, pelajaran kali ini cukup sekian. Semoga sedikit materi ini bermanfaat. Insya Allah kita sambung minggu depan di bagian yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.